Selamat pagi anak-anak, selamat bergabung dalam ruang Zoom ini. Ibu ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah bergabung. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, seperti biasa kita awali dengan doa. Doa akan Ibu pimpin langsung, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ibu akan absen dulu siapa saja yang tidak hadir dalam pertemuan kali ini. Ya, sudah semua ya. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar pada PowerPoint. Ya, di sana terdapat dua gambar. Coba kalian tebak. Gambar apa? Ya, benar sekali. Gambar pertama ada gambar pemandangan alam yang indah dan asri. Gambar yang kedua ada gambar anak-anak yang sedang menanam pohon. Menurut kalian, apa hubungan antara lingkungan dan manusia? Ya, benar. Hubungan manusia dengan lingkungan itu saling berkaitan. Manusia menanam pohon agar terciptanya alam yang indah dan asri, sehingga suasana di sekitar kita menjadi hijau dan sangat sejuk. Nah, anak-anak, apa kalian tahu apakah lingkungan berguna bagi manusia? Mengapa? Ya, benar sekali. Lingkungan sangat berguna bagi manusia karena lingkungan menyediakan semua kebutuhan manusia. Apa keuntungan jika manusia menjaga lingkungan? Ya, tepat sekali. Jika manusia menjaga lingkungan, semua kebutuhan manusia akan tercukupi dan manusia bisa menjalani kehidupan dan dapat memenuhi keberlangsungan hidupnya. Nah, anak-anak, menurut kalian, apa akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Ya, tepat sekali. Jika manusia tidak menjaga lingkungan, lingkungan menjadi rusak dan tidak memberikan manfaat bagi manusia, bahkan menimbulkan kerugian dan bencana. Untuk itu, mari kita sebagai manusia menjaga lingkungan kita agar tetap asri dan indah. Nah, anak-anak, selanjutnya coba kalian perhatikan audiobooks yang ada pada slide. Cermati dengan seksama sehingga kalian bisa menentukan kesimpulan yang ada pada audiobooks yang akan Ibu putar. Demi air bersih, warga Woborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Woborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Surawolio. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Woborobo berada di dataran tinggi.
Di daerah itu, air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih, karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mencermati dengan seksama. Ayo, coba kalian simpulkan. Dari audiobook tadi, apa kesimpulannya? Ya, benar sekali. Para warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km demi mendapatkan air bersih. Nah, coba kalian isi peta pikiran yang ada pada slide. Nah, peta pikiran ini juga ada pada buku kalian. Coba isi. Dan siapa yang bisa menjawab? Ibu akan berikan nilai plus. Nah, pertanyaan yang pertama. Peristiwa apa yang terjadi? Ya, benar. Warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Pertanyaan yang kedua, ya silahkan. Ya, benar. Di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Nah, pertanyaan yang terakhir. Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Silahkan. Ya, tepat sekali. Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi diakibatkan Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah tersebut air tanah sulit didapat. Dan pipa-pipa PDAM belum sampai ke daerah sana. Nah, anak-anak, selanjutnya coba kalian perhatikan video pembelajaran yang akan Ibu putar. Air memiliki peran penting dalam kehidupan setiap makhluk hidup yang ada di bumi ini. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok untuk semua makhluk hidup. Tidak hanya manusia yang membutuhkan air, hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air. Tanpa adanya air, tidak ada kehidupan di dunia. Pada manusia, biasanya fungsi air sebagai keperluan industri, pertanian, transportasi, dan lain sebagainya. Sebagian besar zat membentuk tubuh manusia terdiri dari air. Seluruh kehidupan yang ada di dunia ini dapat terus berlangsung karena ketersediaan air yang cukup. Berikut fungsi air untuk manusia. Fungsi air bagi manusia gunanya untuk keperluan rumah tangga. Misalnya, air digunakan untuk minum, mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Fungsi air untuk keperluan industri. Misalnya, digunakan sebagai bahan baku minuman kemasan. Selain itu, air juga digunakan untuk pembangkit listrik yang sangat dibutuhkan oleh sektor industri. Guna keperluan rekreasi dan olahraga, ada beberapa cabang olahraga yang memanfaatkan air sebagai sarananya. Misalnya saja olahraga renang, selancar, dayung, dan lain sebagainya. Guna keperluan pertanian dan peternakan, para petani sangat membutuhkan air dalam jumlah yang cukup banyak guna mengairi sawah dan lahan pertaniannya. Para peternak juga sangat membutuhkan air untuk memelihara ternaknya.
guna keperluan transportasi. Misalnya, untuk berlayar yang sangat membutuhkan air sebagai sarana transportasi. Tidak hanya manusia, air juga merupakan bagian penting dan terbesar dalam tubuh hewan. Air sangat dibutuhkan dalam berbagai keperluan seperti pengaturan suhu tubuh, membantu proses pencernaan, dan zat. Hewan juga membutuhkan air sebagaimana yang dibutuhkan manusia dan tumbuhan. Fungsi air bagi hewan antara lain sebagai berikut. Fungsi air untuk minum. Sebagai makhluk hidup, hewan juga memerlukan air guna metabolisme dalam tubuhnya. Fungsi air untuk memproduksi susu. Beberapa hewan ada yang menyusui seperti kambing dan sapi. Oleh karena itu, fungsi air sangat berperan dalam produksi susunya. Sebagai tempat hidup, beberapa hewan yang hidup di air seperti jenis ikan dan udang. Hewan juga membutuhkan air untuk membersihkan tubuhnya, misal saja kerbau. Biasanya, kerbau membersihkan tubuhnya dengan cara masuk ke dalam air. Fungsi air bagi hewan untuk berlindung, seperti hewan kuda Nil yang menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam air. Hal ini berfungsi agar kuda Nil bisa menghindari panas terik di siang hari. Tumbuhan juga sangat membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Jika tumbuhan kekurangan air, maka akan menyebabkan tanaman menjadi kerdil dan perkembangannya menjadi tidak normal. Jika kekurangan secara terus-menerus, maka selama pertumbuhannya akan menyebabkan tanaman tersebut mati. Sama seperti manusia dan hewan. Berikut beberapa fungsi air bagi tumbuhan. Tempat tumbuhan hidup. Ada beberapa jenis tumbuhan yang hidup di air, misalnya enceng gondok, teratai, dan pandan air. Menjadi pelarut bagi zat hara yang diperlukan tumbuhan. Zat hara ini yang ada di dalam tumbuhan dilarutkan oleh air dan kemudian diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Menjadi alat transportasi untuk memindahkan zat hara. Bahan yang diangkat dapat berupa bahan mineral dari dalam tanah, bahan-bahan organik hasil fotosintesis, dan olahan sel lainnya. Fungsi air yang terbesar bagi tumbuhan adalah sebagai bahan dasar pada fotosintesis. Tanpa adanya air, maka fotosintesis tidak dapat berlangsung. Setelah kalian memperhatikan video pembelajaran tadi, ayo kita jawab sama-sama pertanyaan berikut ini. Apa fungsi air bagi manusia? Fungsi air bagi manusia, misalnya untuk minum, untuk mandi, dan untuk masak. Nah, pertanyaan yang kedua, apa fungsi air bagi hewan? Ya, benar sekali. Fungsi air bagi hewan yaitu pertama untuk minum, untuk mandi, dan sebagai tempat hidup. Nah, yang terakhir, apa fungsi air bagi tumbuhan? Ya, tepat sekali. Fungsi air bagi tumbuhan yaitu untuk tumbuh, untuk proses fotosintesis, dan sebagai tempat hidup.
Nah, anak-anak, coba kalian renungkan. Apa saja yang kalian pelajari hari ini? Ya, kalian telah mempelajari tentang bagaimana cara menyimpulkan dan mengurutkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada teks non-fiksi, yaitu tadi judulnya Demi Air Bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Keterampilan apa yang kalian latih hari ini? Ya, kalian sudah melatih keterampilan menyimak, mendengarkan, dan membaca. Sikap baik apa yang kalian tunjukkan hari ini? Ya, kalian telah menunjukkan sikap mau mendengarkan, mau memperhatikan, serta kalian bisa mengetahui bagaimana cara agar lingkungan tetap bersih dan asri, sehingga lingkungan bermanfaat dengan baik bagi kehidupan manusia. Nah, anak-anak, adakah yang di sini bisa menyimpulkan bagaimana pembelajaran kita tadi? Ya, tepat sekali. Kesimpulannya, air sangat berfungsi bagi kehidupan di bumi ini. Fungsi air bagi manusia, misalnya untuk minum, masak, mandi, cuci, dan pekerjaan lainnya. Fungsi air bagi hewan, misalnya untuk minum, untuk mandi, dan sebagai tempat hidup. Sedangkan fungsi air bagi tumbuhan, misalnya untuk tumbuh, untuk proses fotosintesis, dan sebagai tempat hidup. Sehingga kita sebagai manusia harus menjaga kelestarian lingkungan, terutama air, agar air berfungsi dengan baik bagi segala aspek kehidupan. Nah, anak-anak, sekian ilmu yang dapat Ibu paparkan, semoga bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa untuk mempelajari materi berikutnya. Adapun tugas kalian di rumah yaitu membuat rincian kegiatan memanfaatkan air di rumah dari bangun tidur hingga akan tidur. Jadi kegiatannya dari pagi hingga malam. Kegiatan apa saja yang kalian lakukan dengan memanfaatkan air di rumah? Setelah selesai mengerjakan tugas, silakan kalian kirim lewat WhatsApp grup kalian. Nah, anak-anak, sebelum menutup kegiatan pembelajaran hari ini, tadi kita awali dengan doa. Mari kita tutup dengan doa. Doa akan Ibu pimpin langsung. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi Ibu ucapkan. Silahkan kalian bisa meninggalkan ruang Zoom ini.